Kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas gugatan cerai Cut Keke terhadap Gatan. Rumah tangga Cut Keke Gatan yang dibangun selama 4 tahun itu akhirnya resmi berakhir setelah Majelis Hakim mengabulkan gugatan Keke. Cut Keke dan Gatan sendiri tidak hadir pada saat Majelis Hakim membacakan putusan cerai tersebut. Acaranya putusannya sidang terakhir, putusannya itu yang menjatuhkan tergugat dalam artian di sini si Gatan menjatuhkan talak. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Channel Ana akan mengajak Anda menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan selebriti. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan mengikuti kuis Gospot. Berhadiah uang tunai 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan saya pada segmen terakhir nanti. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau B, kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dari awal sampai akhir. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Semakin jelas saja status Cut Keke dan Gatan Saleh Hilabi setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan talak 1 bagi pasangan suami istri ini. Menyusul soal kemelut rumah tangga Tamara Blesinski dan Teguh Rafli Pasha yang kini telah mencapai tahap gugatan cerai yang sudah didaftarkan pihak Tamara. Benarkah Ari Wibowo punya pacar baru? Kebahagiaan Jens, Shalimar, dan Febri semakin lengkap dengan adanya seorang bayi. Di belakang layar Indonesian Idol 2, keluarga Mike dan Judika sedang mempersiapkan dukungan mereka. Semuanya hanya di Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan cerai bagi pasangan Cut Keke dan Gatan, keduanya sudah membuat keputusan di luar pengadilan. Gatan sudah menjatuhkan talak 3 kepada Keke. Dan kemarin berlangsung sidang putusan atas gugatan cerai Keke terhadap Gatan. Bisa ditebak, keputusan hakim ibarat hanya mengesahkan perceraian yang sudah berlangsung secara agama. Bagaimana perasaan Keke setelah bercerai dengan Gatan? Mari kita dengarkan bersama. Ini dia. Kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas gugatan cerai Cut Keke terhadap Gatan. Rumah tangga Cut Keke Gatan yang dibangun selama 4 tahun itu akhirnya resmi berakhir setelah Majelis Hakim mengabulkan gugatan Keke. Cut Keke dan Gatan sendiri tidak hadir pada saat Majelis Hakim membacakan putusan cerai tersebut. Acaranya putusannya sidang terakhir, putusannya itu yang menjatuhkan tergugat dalam artian di sini si Gatan menjatuhkan talak 1 kepada Keke. Begitu perkawinan antara Keke dan Gatan putus karena perceraian, udah itu aja. Nggak dateng karena emang gue pikir kan udah ada kuasa hukum, jadi ya dan ini cuma tinggal putusan, jadi ya udah emang ada syuting juga tadi, jadi ya gue nggak bisa dateng gitu. Bisa dibilang Cut Keke dan Gatan sudah bercerai sejak beberapa waktu lalu, yakni pada saat Gatan menjatuhkan talak 3 kepada Keke yang berlangsung tanpa ribut-ribut. Kemarin ibaratnya Keke dan Gatan tinggal menunggu ketok palu dari hakim. Proses perceraian Cut Keke dan Gatan memang berlangsung tak sepanas kasus-kasus perceraian yang lain. Tak ada rebutan harta, apalagi rebutan anak, karena selama menikah Cut Keke dan Gatan belum dikaruniai momongan. Kita nggak bahas masalah di Wonogini, tapi ya sekarang ini barang-barang gue yang memang ada di sana Gatan juga pulangin sendiri gitu loh. Maksudnya tidak harus diributkan lah gitu. Kalau emang dipulangin syukur, enggak juga nggak apa-apa karena masalahnya bukan masalah Wonogini lah, masalah yang memang kita pengen berdua tidak ada dendam, tidak ada nyakitin lagi satu sama lain. Meski proses perceraian Gatan dan Keke berlangsung nyaris tanpa gejolak berarti, toh ada ucapan-ucapan Keke yang tidak bisa diterima oleh keluarga besar Gatan. Keke memang sempat menyinggung pemicu perceraiannya dengan Gatan diantaranya karena alasan ekonomi. Kalau suami susah,
bukan ditinggalin, didoakan, sujud minta sama Allah, ngaji tiap hari. Itu minta sama Allah. Allah minta, Allah bilang Allah akan kabul kan kalau kau minta. Banyakin sholat tahajud. Insya Allah hatinya dibukain suami. Oke. Bukan masalah rezeki, bukan masalah materi. Masalah apa mungkin kelakuannya. Minta sama Allah. Minta dibukain hatinya. Elus terus itu suami. Loh namanya istri kok menyesalkan. Tidak ada menyesalkan. Kenapa harus bercerai? Gue sebenarnya sih intinya nggak pernah mau ngomong lagi masa lalu yang menjadi apa ya, kenapa memicu perpisahan ini gitu loh, terjadi perpisahan ini. Tapi yang penting udahlah lembaran yang lalu biar kita tutup sama-sama, yang kita nggak perlu bahas lagi. Biar bagaimanapun ya Gatan pernah menjadi suami gue, ibaratnya ya dia sudah mencoba juga berbuat yang terbaik buat gue, tapi memang kita tidak bisa mempertahankan, memang tidak ada kecocokan lagi, ya itu aja yang kita anggap ya udahlah kita cukup sampai sini gitu. Menurut Hamad Saleh Hilabi, kakak sulung dari Gatan, Gatan kini sedang merintis bisnis bertaraf internasional. Gatan kini lebih suka menenggelamkan diri pada pekerjaannya itu ketimbang berbicara tentang nasib rumah tangganya. Mau ke Singapura deh. PJTK itu dia urusin PJTK itu kan ke Kuwait. Kerjanya lebih giat ya kan, kerjanya lebih giat dan wah lebih benar-benar fokusnya benar-benar waduh, udah deh. Pagi udah jalan, pulang jam 3. Pagi lagi jam 9 udah berangkat lagi dari rumah. Apa yang dilakukan Gatan tak beda jauh dengan apa yang akan dilakukan Cut Keke pasca perceraian. Keke ingin membangun karirnya kembali. Harapan gue sih ke depan sih gue pengen concern ke karir, terus gitu lebih mendekatkan sama keluarga yang selama ini udah cukup jauh gitu ya, keluarga gue. Kita udah sama-sama menutup lah gitu, menutup lembaran ini kita tutup. Ya udahlah kenangan yang manis udah menjadi masa lalu yang ya cukup ya udahlah cukup sampai segitu aja gitu loh. Lembaran buram sudah ditutup dan dibukalah lembaran baru yang masih putih bersih. Pertanyaannya, sanggupkah menjaga kebersihan lembaran baru itu, gugat cerai suaminya atau justru akan memperbaiki segala persoalan dalam rumah tangganya? Tamara ternyata memilih langkah yang pertama. Gugatan cerainya terhadap Tengku Rafli diam-diam ternyata sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apakah Tamara tak mempersoalkan hak atas pengasuhan anak? Temukan jawabannya hanya di Gospot. Rupanya kebimbangan Tamara sewaktu konferensi persnya akhir Juli lalu dijawabnya dengan sebuah sikap. Rabu lalu lewat kuasa hukumnya Tamara resmi melayangkan gugatan cerainya atas Rafli di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan itu Tamara menginginkan hak asuh anak jatuh padanya. Mengetahui hal itu praktis membuat Gunawan, kawan main Tamara dalam satu sinetron setengah tak percaya. Tamara Bransonsky telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap suaminya Rafli, Pak Rafli Fasa ya, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005. Ya minta anak gitu. Jadi dari gugatan tersebut anak Tamara meminta anak minta untuk anak ke Tamara. ya oleh Tamara gitu. Ya terus terang saya juga nggak nyangka soalnya saya kenal sama suaminya Rafli ya. Terus kebetulan saya betul ada di Singapura. Tahun baru kalau nggak salah tahun baru di sana kalau nggak salah. Enggak, pas ulang tahunnya Tamara saya kebetulan ada di sana. Ketemu Tamara dan Rafli, kita jalan bareng-bareng. Tapi nggak nyangka karena begitu cepat sekali ya. Keputusan Tamara menggugat cerai Teguh Rafli pasca suaminya kontan mengundang tanya, mengapa Tamara begitu gigih mengambil keputusan pahit itu. Sedangkan suaminya nyaris tidak memunculkan reaksi. Sebagai seorang ibu dalam memutuskan tindakan ini tentunya dalam hatinya dipenuhi pergulatan. Sebagai orang yang paling tidak dipandang dekat dengan Tamara, apakah ia pernah mencurahkan unek-uneknya? Ada lah ya, karena manusia misalnya punya masalah pasti ada perubahan di raut wajahnya. Tapi ya saya lihat tegar aja Tamara ya, kuat. Dia tetap syuting. Oh enggak, kalau itu kayaknya enggak pernah bicara soal pribadi Tamara, sama sekali tidak pernah. Kita di lokasi hanya bicara pekerjaan, terus bercanda Pak, ya bicara biasa apa aja, misalkan ya soal ya banyak hal ya.
Usia pernikahan Tamara dan Rafli sudah menginjak 8 tahun. Rentang waktu selama itu diyakini cukup untuk memahami pribadi pasangan. Apalagi cinta mereka sudah dipersatukan dengan kehadiran Teku Rasya Islami Pasha. Meski belum final, gugatan Tamara ini bisa-bisa berujung benar pada perceraian. Karena rencananya